Linley menatap dingin ke arah Clementine. Meski menghadapi kepungan 8 ahli yang menyerangnya, Clementine tetap tersenyum lebar. Kalau kalian menginginkan berlian duri merah ini, kita bisa membicarakannya. Tapi harus kuberitahu, aku sudah melapor kepada penguasa cahaya bahwa barang ini ada padaku. Kalau kalian merebutnya, kalian akan menyinggung penguasa cahaya. Pikirkanlah baik-baik. Lelucon macam apa ini? Dunnington mendengus dingin. Menyinggung penguasa cahaya? Kita semua memperebutkan berlian duri merah ini dengan adil. Kalau perkelahian ini saja bisa menyinggung penguasa cahaya, berarti tindakanmu mengambilnya sendiri juga menyinggung penguasa kehancuran, penguasa kehidupan, dan penguasa lainnya. Adakah paragon di sini yang tidak punya pendukung kuat? Mungkin hanya Linley yang berjuang untuk dirinya sendiri. Namun, dalam pandangan para paragon lain, Linley didukung oleh penguasa kehancuran. Berhenti membuang waktu. Bayer tertawa dingin. Wajah Clementine mengeras. Ia menyapu ke-8 orang itu dengan pandangannya lalu tertawa dingin. Baiklah, kalian menginginkan berlian duri merah ini kan? Tapi bagaimana kalian berdelapan akan membaginya? Aku cukup penasaran. Kau tidak perlu mencemaskan hal itu. Wajah Dunnington berubah kelam. Semuanya, bersiaplah menyerang, ucap Linley. Raut wajah Clementine seketika berubah dingin. Ia mengayunkan tangan dan melempar cincin interspasialnya sekuat tenaga hingga benda itu melesat ke kejauhan. Dia menyerahkannya begitu saja? Linley terkesiap. Hal ini sama sekali di luar dugaannya. Atau jangan-jangan cincin interspasial yang dia lempar itu palsu? Linley menaruh curiga, tetapi ia tetap harus memastikannya. Berlian duri merah. Ke-8 orang itu, termasuk Linley, langsung melesat bersamaan. Namun, karena indera ilahi Linley terus aktif setiap saat, ia melihat jelas bahwa Clementine mendadak berbalik arah dan meluncur dengan kecepatan tinggi menuju benua Fog Deep. Sebuah suara berat bergema. Cincin interspasial ini belum tentu asli. Semuanya, jangan biarkan Clementine lolos. Kita hentikan dia dulu. Namun, meski ada yang berkata demikian, siapa yang benar-benar mau pergi menghentikannya? Kalau ada yang pergi menghadang Clementine, orang lain pasti akan mengambil cincin interspasial tersebut. Lagi pula, kelompok 8 orang yang melibatkan Linley ini sama sekali tidak solid. Semuanya mengincar berlian duri merah. Akibatnya, meski mereka sadar Clementine sedang melarikan diri, tak ada satupun yang bergerak untuk menahannya. Semua orang sibuk memperebutkan cincin interspasial yang dilemparkan Clementine. Linley dan Bayer adalah yang terdekat sekaligus tercepat. Mereka melesat ke depan dan nyaris mendapatkan cincin interspasial itu. Sampai detik ini, Linley belum juga mengerahkan kekuatan aslinya. Gelombang energi yang sangat mengerikan menyapu ke arah Linley, membuat kecepatannya seketika melambat. Linley mengerahkan kehendaknya. Diiringi suara lecutan, ekor naga metalik sepanjang 2 meter yang menyerupai cambuk mendadak muncul dari punggungnya. Setelah bertransformasi, ekor dan sisik naga Linley kini berwarna hijau gelap. Di bawah kendali Linley, ekor naga itu tiba-tiba memanjang hingga nyaris 4 meter dan langsung melecut. Ruang terbelah bagai kertas yang diiris pisau, menyisakan robekan spasial yang sangat rapi. Bayer tak sempat menghindar. Hantaman ekor naga itu membuatnya terlempar jauh. Bahkan paragon yang mengejar di belakang mereka, Nanessa, ikut terpental oleh sapuan ekor Linley. Linley menjulurkan tangan meraih cincin interspasial tersebut dan pada saat yang sama meneteskan darah ke dalamnya. Cincin interspasial, berlian duri merah. Tubuh Linley gemetar saking antusiasnya. Semuanya, serang Linley bersama-sama. Bayer seketika berseru. Indra ilahi Linley langsung menyapu bagian dalam cincin interspasial tersebut. Namun, isinya benar-benar kosong. Jangankan berlian duri merah, batu kerikil pun tak ada. Ternyata Clementine memang tidak berniat menyerahkan berlian duri merah itu. Jantung Linley langsung mencelos dan gelombang amarah mulai memuncak di dadanya. Sementara itu, para paragon lain tengah bersiap menyerang Linley. Cincin ini palsu! Linley berseru penuh amarah. Kita sudah ditipu. Apa? Raut wajah ke-7 paragon lainnya berubah drastis. Mereka semua sebenarnya sudah memikirkan kemungkinan ini. Tetapi saat benar-benar terjadi, mereka tetap murka. 8. Paragon ditipu mentah-mentah sekaligus. Bagaimana mungkin mereka tidak murka? Semua orang sudah menduga kemungkinan ini dan salah satu dari mereka bahkan sudah berseru untuk mencegat Clementine. Namun, mereka semua berharap orang lain yang menahan Clementine, sementara diri mereka sendiri pergi merebut cincin interspasial.
Kurangnya kekompakan ini membuat Clementine kini berhasil menjauh dari mereka. Tangkap dia! Paragon Bumi meraung penuh amarah. Mereka berdelapan, termasuk Linley, melesat lurus mengejar Clementine. Baru sekarang kalian mau mencoba menangkapku? Terlambat. Suara Clementine menggema di dalam benak kedelapan orang itu. Benar-benar sesuai dugaanku. Aku hanya memainkan trik sederhana dan kalian semua tertipu. Ekspresi Dunnington, Bayer, dan yang lainnya tampak sangat buruk. Sebenarnya semua orang sadar bahwa cincin itu kemungkinan palsu, tetapi mereka tetap tak kuasa menahan godaan untuk memperebutkannya. Menangkapnya sekarang akan sangat sulit, ucap Nanesa. Walaupun kita hanya menghabiskan beberapa saat untuk merebut cincin interspasial itu, Clementine sudah terbang lebih dari 100.000 kilometer jauhnya. Dari kita berdelapan, hanya 4 orang yang kecepatannya setara dengan Clementine. Tapi jaraknya sudah terlalu jauh, mustahil kita bisa menyusulnya. Nanesa merasa sangat putus asa. Para paragon lain pun merasa tak berdaya. Meski enggan menerimanya, kenyataan itu memang benar adanya. Tadinya aku pikir aku harus menggunakan trik kedua. Sepertinya tidak perlu. Semuanya terima kasih sudah berbaik hati membiarkanku mendapatkan berlian duri merah ini. Clementine mengirimkan pesan itu dengan nada ejekan yang sengaja. Beberapa paragon mulai memperlambat laju mereka. Jelas sekali mereka sudah menyerah. Aku tidak akan mengejar lagi. Aku tak akan bisa menangkapnya. Dunnington juga ikut menyerah. Sudah waktunya, gumam Linley. Ia menatap lurus ke depan dengan tatapan tajam. Dengan sebersit niat, kekuatan dewa utama elemen angin yang mengalir di tubuhnya langsung ditarik kembali ke dalam lautan kesadarannya. Linley segera mengaktifkan kekuatan ilahi terpadunya. 4 jenis kekuatan ilahi menyatu menjadi energi hitam pekat, membuat auranya melonjak drastis. Ruang di sekitarnya berguncang saat kecepatannya meningkat sekitar 30%. Sebenarnya dengan mengandalkan kekuatan ilahi terpadu yang 10 kali lebih efektif dari kekuatan dewa utama, kecepatan Linley bisa berlipat ganda hingga beberapa kali lipat. Namun, Linley memahami satu hal. Kalau aku tiba-tiba melesat beberapa kali lipat lebih cepat, Clementine pasti akan sangat ketakutan sampai tidak berani bertarung. Dia akan langsung kabur ke ruang kacau, dan itu akan sangat merepotkan. Aku hanya menambah kecepatanku sekitar 30%. Dia tidak akan merasa terlalu terancam, dan kecepatan ini sudah cukup untuk menyusulnya. Untuk memangkas jarak 100.000 km dengan peningkatan kecepatan 30% adalah hal yang sangat mudah. Menangkapku? Teruslah bermimpi. Clementine yang melarikan diri di kejauhan dengan rasa puas diri, mendadak berubah raut wajahnya. Indra ilahinya menyadari bahwa Linley tiba-tiba melepaskan diri dari ketujuh paragon lainnya dan melesat ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa secepat itu? Jangan-jangan dia selama ini menyembunyikan kekuatannya. Ketujuh paragon lainnya juga terkejut. Bagaimana Linley bisa secepat itu? Dunnington seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kecepatan ini bahkan nyaris 30% lebih cepat dariku. Mata Nanesa memancarkan rasa takjub. Dia baru saja menambah kecepatannya sejauh itu. Masih ada jarak lebih dari 100 juta kilometer dari sini menuju susunan teleportasi benua Fog Deep. Jarak di antara mereka berdua kini hanya 100.000 kilometer. Linley akan menyusulnya dalam sekejap. Bayer ikut mengerutkan kening. Kecepatan Linley benar-benar membuatnya terpana. Sekelompok paragon ini sama sekali tidak tahu bahwa Linley baru menunjukkan secuil dari kekuatan aslinya. Memangnya kenapa kalau dia sedikit lebih cepat? Dia tidak akan bisa menghentikanku sendirian. Clementine perlahan kembali tenang. Ia memiliki artefak dewa utama tipe pertahanan. Menurut pandangannya, serangan fisik Linley tak akan bisa melukainya. Lalu bagaimana dengan serangan jiwa? Biasanya, kecuali perbedaan kekuatannya sangat jauh, serangan semacam itu tak akan bisa membunuh lawan. Serangan jiwanya jelas tidak sekuat milikku. Kalaupun sedikit lebih kuat, dia tetap tidak akan bisa melukaiku. Dia hanya sedikit lebih cepat saja. Memang, dia anggota klan 4 binatang ilahi. Sudah sepantasnya dia punya keistimewaan tersendiri. Clementine merasa sangat percaya diri. Baru saja ia menerima 2 serangan jiwa dari para paragon dan berhasil menahannya. Kenapa ia harus takut pada Linley? Kecuali sangat terdesak, ia tak akan memilih masuk ke ruang kacau. Jika ia nekat masuk ke sana, ia juga harus menderita cukup lama. Clementine, kau tidak akan bisa lari. Linley sudah berhasil menyusul dan kini ia bisa melihat punggung Clementine dengan jelas. Linley, kuakui kau memang cukup cepat. Tapi apa kau pikir kau bisa menghentikanku sendirian? Clementine tertawa pelan.
Linley hanya menatap Clementine sambil terus mendekatinya. 1000 meter, 500 meter, 100 meter. Tiba-tiba, pada detik itu juga, kecepatan Linley meningkat 3 kali lipat. Mustahil! Ketujuh paragon tengah mengamati kejadian ini dari kejauhan melalui indera ilahi mereka. 5 di antaranya bahkan berteriak tak percaya saking kagetnya. Sementara 2 lainnya hanya menatap dengan mata terbelalak. Sudah tak terhitung lamanya sejak terakhir kali ada sesuatu yang mampu membuat para dewa tingkat tinggi paragon ini merasa takjub. Namun, kecepatan Linley telah meningkat 3 kali lipat, melampaui batas kecepatan seorang paragon. Untuk bisa bergerak dengan kecepatan setinggi itu, energi dan tubuh seseorang mutlak harus jauh lebih kuat dibandingkan seorang paragon. Dari zaman kuno hingga sekarang, semua orang meyakini bahwa paragon adalah tingkat eksistensi tertinggi di antara dewa tingkat tinggi. Namun, kekuatan Linley jelas berada di tingkat yang bahkan melebihi para paragon. Anomali macam apa ini? Mustahil! Mata Clementine dipenuhi keterkejutan sekaligus ketidakpercayaan. Tepat pada saat ini, ia sama sekali tak sempat beraksi sebelum sebuah tinju menghantam wajahnya dengan keras. Artefak dewa utama milik Clementine bergetar hebat. Benda itu memang tidak rusak, tetapi tulang tengkorak Clementine justru retak dan daging di wajahnya robek, membuat darah segar mengalir deras. Clementine merasa kepalanya berputar-putar. Pada detik ini, ia benar-benar linglung. Ketujuh paragon yang menonton dari kejauhan pun terperangah. Mampu melukai target yang terlindung oleh artefak dewa utama? Serangan macam apa ini? Di masa lalu, di prefektur Indigo Alam Infernal, ketika 8 klan besar menyerang klan 4 binatang ilahi, Beirut muncul dan mengayunkan tongkatnya, menghancurkan para ahli dari 8 klan besar. Para patriark dari ke-8 klan besar itu memiliki artefak dewa utama tipe pertahanan, tetapi mereka tetap terluka parah oleh hantaman tongkat Beirut hingga memuntahkan darah. Memiliki artefak dewa utama tipe pertahanan bukan berarti seseorang tak terkalahkan. Bayangkan seorang anak memegang perisai baja, sementara orang dewasa mengayunkan gada besi dan menghantam perisai itu sekuat tenaga. Walaupun perisainya sama sekali tidak rusak dan mampu meredam sebagian besar benturan, sisa kekuatan dari hantaman itu tetap saja akan melukai sang anak. Prinsipnya persis sama. Kalau perbedaannya kekuatannya hanya 2, 3, atau bahkan 4 kali lipat, mengandalkan artefak dewa utama tidak akan menjadi masalah. Tentu saja ada prasyaratnya. Syaratnya adalah sang penyerang juga harus memiliki senjata yang perkasa. Contohnya Beirut. Ketika ia melukai para patriark dari 8 klan besar, ia mampu melakukannya karena ia memiliki artefak dewa utama tipe senjata. Dengan artefak dewa utama di tangan, ditambah kekuatannya sendiri, serangan Beirut jelas lebih dari 10 kali lipat kekuatan musuh-musuhnya. Itulah alasan ia bisa membuat mereka terluka parah. Seandainya Beirut mengerahkan seluruh kekuatannya, ia bahkan mampu membunuh mereka semua. Namun, seandainya Beirut tidak menggunakan artefak dewa utamanya, situasinya akan menjadi repot. Walaupun daya serangnya sangat besar, jika senjata yang dipakainya hanya barang biasa, benturan keras yang dihasilkan pasti akan menghancurkan senjata tersebut. Namun, setelah menjalani transformasi dari keempat kekuatan ilahi yang berpadu, tinju dan tendangan Linley setara dengan artefak dewa utama. Bagaimana mungkin? Mata Clementine dipenuhi rasa kaget. Ia menatap lekat-lekat ke arah Linley. Kau, bagaimana bisa? Clementine, yang barusan itu aku belum mengerahkan kekuatan penuhku, ucap Linley dingin. Tiba-tiba, sisik-sisik naga berwarna hijau gelap mulai bermunculan di sekujur tubuhnya. Duri-duri hijau gelap itu ikut menyembul. Linley seketika berubah ke wujud naga sepenuhnya, lalu memelototi Clementine. Tadi aku sudah bisa melukaimu dengan parah, menembus perlindungan artefak dewa utamamu. Sekarang, aku bisa membunuhmu. Kau seharusnya sudah paham. Bagi Linley yang sekarang, bahkan tanpa berubah ke wujud naga, ia jauh melampaui kekuatan tertingginya saat dalam wujud naga sebelum memadukan keempat kekuatan ilahinya. Menggunakan kekuatan ilahi terpadu membuat efeknya 10 kali lipat lebih mematikan ketimbang memakai kekuatan dewa utama. Hal ini menjadikan Linley dalam wujud manusia sekalipun masih 10 kali lipat lebih kuat dari seorang paragon biasa. Dan kini, Linley berada dalam wujud naga. Kekuatannya kembali meroket tajam. Pukulannya mengandung kekuatan kehendak. Daya hancurnya benar-benar berada di tingkat artefak dewa utama. Tidak, bagaimana mungkin? Clementine termangu. Para paragon lain yang sedang menonton juga dibuat terpaku kehabisan kata-kata.
Bagaimana bisa dunia ini melahirkan seorang ahli yang jauh lebih kuat dari seorang paragon? Para paragon adalah sosok tak terkalahkan di antara para dewa tingkat tinggi. Ini adalah hukum besi. Sayangnya, mereka tidak menyadari bahwa apa yang disebut hukum besi ini hanya berlaku di masa lalu. Mutasi jiwa 4 arah yang tak pernah terjadi sebelumnya telah berhasil, dan itu mengubah segalanya. Seorang pemilik jiwa bermutasi yang memiliki 4 klon ilahi adalah sesuatu yang belum pernah ada sepanjang sejarah. Setelah keberhasilan itu, kehendak Linley menjadi jauh lebih kuat ketimbang kehendak para paragon. Ini menandakan bahwa Linley mutlak lebih kuat dari para paragon. Kehendak yang kuat adalah satu hal, tetapi yang lebih mengerikan adalah ketika keempat jenis kekuatan ilahi itu berpadu, semuanya turut mengubah struktur tubuh Linley hingga mencapai tingkat artefak dewa utama. Tubuh menakutkan ini berpadu dengan kehendaknya yang mengerikan, serta kekuatan ilahi terpadu yang jauh melampaui kekuatan dewa utama. Semua elemen ini menjamin bahwa Linley akan jauh melampaui dewa tingkat tinggi paragon manapun. Sebelum memadukan 4 jenis kekuatan ilahi, kekuatan Linley bisa disetarakan dengan para dewa tingkat tinggi paragon. Tapi setelah memadukannya, kemampuan Linley meroket jauh meninggalkan mereka semua. Di dalam tubuhku bersembunyi klon ilahi. Jadi kuakui, setelah berubah ke wujud naga, kau memang punya kekuatan untuk membunuhku. Tapi itu hanya tubuh asliku. Kau bisa menggunakan klon ilahiku untuk menghancurkan cincin interspasial ini. Kalau kau membunuhku, kau tidak akan mendapatkan cincin interspasial maupun berlian duri merah, ucap Clementine terburu-buru. Itulah alasan kenapa sejak tadi aku tidak mencoba membunuhmu, sahut Linley dengan tenang. Kekuatan sejatinya puluhan kali lipat lebih besar dari sang lawan, dan ketahanan tubuhnya setara dengan artefak dewa utama. Linley mampu membunuh lawannya sekalipun harus menembus artefak dewa utama. Namun, paling banter ia hanya bisa memusnahkan tubuh aslinya. Klon ilahi yang tersembunyi di dalamnya tidak akan langsung mati. Klon ilahi tersebut pasti sempat untuk menghancurkan cincin interspasial itu. Clementine, ini hanya sebutir berlian duri merah. Kurasa kau tidak mau membuang nyawamu demi batu ini, ucap Linley dengan tenang. Sekalipun kita mendapatkan berlian duri merah ini, kita hanya akan menyerahkannya kepada dewa utama dan paling-paling menukarnya dengan kekuatan dewa utama. Itu tidak terlalu berguna. Clementine hanya mengangguk setuju. Sama sekali tak membantah ucapan Linley. Nyawamu, segala yang kau miliki, bandingkan dengan berlian duri merah yang cuma bisa ditukar dengan kekuatan dewa utama. Mana yang lebih berharga? Kurasa kau tahu pilihan mana yang harus diambil. Satu hal lagi, jangan berpikir untuk kabur ke ruang kacau. Kalau kau berani masuk ke sana, aku akan mengejarmu dan membunuhmu saat itu juga. Sebelumnya, Linley mengatakan bahwa ia punya keyakinan 90% karena Linley percaya, kecuali Clementine sudah gila, ia tak akan rela membuang nyawa klon ilahi paragonnya demi sebutir berlian duri merah yang hanya bisa ditukar dengan kekuatan dewa utama. Baiklah, kau menang. Clementine tertawa masam. Aku tidak akan membuang nyawaku demi barang sepele ini. Hanya saja ada satu hal yang ingin kutanyakan padamu. Apa kau seorang dewa tingkat tinggi paragon? Pertanyaan ini bukan hanya membingungkan Clementine. Ketujuh dewa tingkat tinggi paragon yang sedang terbang mendekat dari kejauhan pun dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bahkan tanpa berubah ke wujud naga, Linley ternyata berhasil melukai Clementine, menembus artefak dewa utama. Kekuatan macam apa ini? Ini jelas merupakan perbedaan kekuatan lebih dari 10 kali lipat. 10 kali lipat lebih tangguh dari seorang paragon? Selain dewa utama, adakah sosok lain yang mampu mencapai hal ini? Terlebih lagi, kekuatan itu ia tunjukkan saat belum menggunakan wujud naga. Kalau ia benar-benar berubah wujud, seberapa jauh kemampuan Linley melampaui seorang paragon? Eksistensi Linley sungguh di luar nalar. Paragon? Linley mengangkat sebelah alisnya. Apa jangan-jangan kau berhasil menembus batas lagi? Mungkinkah setelah kita menjadi paragon, kita masih bisa menembus batas lebih jauh? Tanya Clementine. Jimat dewa tertinggi sebenarnya tidak terlalu menggoda bagi para paragon. Setelah mencapai tingkat paragon, mereka kehilangan segala motivasi karena meyakini diri mereka sudah berada di puncak tertinggi. Beberapa memilih hidup santai, ada yang mengasingkan diri, sementara yang lain berkuasa di wilayah mereka masing-masing. Tapi saat melihat Linley, para paragon ini menyadari bahwa ternyata kekuatan mereka masih mungkin untuk terus ditingkatkan. Seketika itu juga, dada mereka kembali membara. Tidak. Apa hanya karena aku juga seorang paragon, aku tidak mungkin puluhan atau 100 kali lebih kuat darimu?
ucap Linley sambil tertawa pelan. Clementine terenyak. Kau, apa ini karena tubuhmu? Tepat sekali. Aku memang paragon, tapi tubuhku jauh lebih kuat darimu. Kekuatan fisikku setara dengan artefak dewa utama, jawab Linley sambil tersenyum. Sampai detik ini pun, ia belum berniat membeberkan rahasianya. Tubuh setara artefak dewa utama? Bagaimana mungkin? Kini, Clementine benar-benar memahaminya. Para paragon yang sama-sama menggunakan kekuatan dewa utama, secara logika seharusnya memiliki daya tempur setara. Namun, ketahanan tubuh Linley setara dengan artefak dewa utama. Fisik sekuat itu membuat daya serang Linley menjadi puluhan kali, atau nyaris 100 kali lipat lebih mematikan ketimbang paragon biasa. Kenapa tidak mungkin? Lihatlah Hammers. Meskipun bukan paragon, dia memiliki bakat alamiah yang sangat luar biasa. Serangan fisik yang bahkan sudah setara dengan seorang paragon. Coba pikirkan. Kalau dia menjadi paragon lalu memiliki kekuatan kehendak, bukankah serangan fisiknya akan sangat jauh melampaui milikmu? Linley tertawa pelan. Mengingat betapa mengerikannya Hammers bahkan sebelum mencapai tingkat paragon, jika ia berhasil menjadi paragon, pria itu pasti akan jauh meninggalkan yang lainnya. Clementine menghela napas panjang. Sekarang aku mengerti. Linley, selain dewa utama, kau sekarang adalah sosok paling kuat yang pernah ada. Clementine menatap Linley dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ia sangat memahami maksud ucapan Linley. Tak ada satupun paragon lain yang fisiknya setara dengan artefak dewa utama. Perlu diingat bahwa sepanjang sejarah, di seluruh alam di semesta ini, tidak sampai 10 orang yang memiliki kekuatan fisik setara dengan artefak dewa utama. Hammers nyaris bisa dimasukkan ke dalam daftar itu, sedangkan Beirut adalah orang lain yang memilikinya. Totalnya tidak mencapai 10 orang di seluruh alam semesta. Kalau satu dari segelintir individu langka yang diberkahi itu juga berhasil menjadi paragon, apa itu masuk akal? Jumlah makhluk hidup dari beragam ras yang mendiami seluruh alam sepanjang sejarah adalah angka astronomis yang tak terbayangkan. Meski begitu, hanya sekitar 20-an paragon yang pernah muncul. Peluangnya terlalu kecil. Bisa dibilang kemungkinannya nyaris nol. Sosok seperti Hammers atau Beirut tidak sampai berjumlah 10 orang. Mengharapkan salah satu dari mereka menjadi paragon terdengar tidak masuk akal. Kenyataannya, menurut cara kerja hukum alam semesta, orang-orang dengan bakat bawaan yang terlalu luar biasa justru akan menghadapi kesulitan ekstrim dalam berlatih. Jangankan Beirut atau Hammers, bahkan para leluhur klan 4 binatang ilahi tidak ada yang berhasil menjadi paragon. Alam semesta itu adil. Seandainya Linley berkembang dengan normal, tak mungkin ia bisa menjadi setangguh ini, atau mendapatkan fisik yang setara dengan artefak dewa utama. Sayangnya, meski memiliki 4 klon ilahi, mutasi jiwanya ternyata berhasil. Tubuh kokoh dan perkasa Linley bukan didapatkannya sejak lahir. Itu semua terbentuk berkat kekuatan ilahi yang berpadu tersebut. Semenjak mutasi jiwanya berhasil, hal itu nyaris menjadi jaminan bahwa sebuah mukjizat akan terjadi. Linley memiliki kekuatan ilahi terpadu dan kekuatan kehendak, yang mana keduanya jauh melampaui batas kemampuan seorang dewa tingkat tinggi. Hal ini menutupi kekurangan Linley pada misteri mendalam, membuatnya setara dengan paragon. Ditambah lagi, tubuhnya yang sekeras artefak dewa utama membuat dirinya melesat jauh melampaui mereka semua. Clementine, rasa penasaranmu sudah terjawab. Sekarang, serahkan berlian duri merah itu padaku. Linley menatap tajam ke arah Clementine. Tadinya aku ingin mempersembahkannya kepada penguasa cahaya. Sudahlah. Clementine mengibaskan tangannya, lalu sebutir berlian duri merah muncul di genggamannya. Sambil memegang batu itu, Clementine tertawa memandang Linley. Berlian duri merah ini memang mengandung energi unik yang bisa memelihara jiwa. Sayangnya, bagi kita para paragon, barang ini sama sekali tidak berguna. Clementine dengan santai melemparkan berlian duri merah itu ke arah Linley. Sebuah harta karun memiliki tingkat efektivitas yang berbeda pada orang dengan tingkat kekuatan yang berbeda. Kalau seorang manusia biasa memegang berlian duri merah ini, jiwanya kemungkinan besar akan berkembang pesat hingga setara dengan jiwa seorang saint. Jika seorang dewa tingkat menengah memegangnya, ia juga akan merasakan perubahan pada jiwanya, bahkan mampu membunuh seorang dewa tingkat tinggi biasa. Sebaliknya, bila seorang dewa tingkat tinggi yang memegangnya, jiwa tersebut tidak akan bertambah kuat lagi. Hal yang sama berlaku untuk energi yang dipancarkannya. Semakin kuat penggunanya, semakin berkurang khasiatnya. Bagaimanapun juga, berlian duri merah adalah sebuah jimat. Barang itu bukan artefak dewa tertinggi.
Walaupun menyimpan efek yang luar biasa, ini bukanlah pusaka tak tertandingi. Saat berada di tangan Brody, ia mampu membunuh iblis bintang 6. Berbeda dengan Morde, meskipun menguasai 9 mutiara jiwa, ia nyaris tewas ketika menghadapi Linley yang saat itu bahkan belum berhasil memadukan keempat kekuatan ilahinya. Bagi Morde, peningkatan kekuatan yang didapatkannya sangatlah terbatas. Bagi para Paragon, baik dari segi fisik maupun jiwa, setelah mereka memperoleh kekuatan kehendak, mereka sudah mencapai titik puncak di antara para dewa tingkat tinggi. Meskipun mereka memegang berlian duri merah atau 9 mutiara jiwa, kekuatannya paling banter hanya bertambah 10 atau 20%. Kemampuan regenerasi mereka mungkin saja berlipat ganda hingga 2 atau 3 kali lipat. Tetapi saat menghadapi lawan yang puluhan kali lebih kuat, semua itu menjadi tak berarti. Kau memang benar, bagi para Paragon, efek regenerasi ini sama sekali tak ada artinya. Linley mengulurkan tangan menangkap berlian duri merah yang dilemparkan. Gelombang energi hangat seketika merasuk memenuhi tubuh serta jiwanya. Sensasinya mirip dengan yang ia rasakan saat menggenggam 9 mutiara jiwa. Kekuatan pemeliharaan semacam ini tidak memberikan dampak apapun pada jiwa sekuat milik Linley. Dari luar, Linley terlihat tenang. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia begitu antusias hingga tubuhnya bergetar hebat. Ini pasti berlian duri merah. 3 jimat, akhirnya ketiga-tiganya ada di tanganku. Dalam benaknya, Linley masih mengingat dengan sangat jelas kenangan di masa kecilnya. Kala itu, seberkas cahaya buram melesat keluar dari cincin Coiling Dragon, lalu menjelma menjadi sesosok pria tua yang ramah, berhati lembut, mengenakan jubah seputih bulan, serta memiliki janggut putih panjang. Halo nak, namaku Dohering Coward. Aku adalah penyihir agung tingkat Saint dari Kekaisaran Powan. Sejak hari itu, takdirnya telah berubah. Linley tak akan pernah lupa bagaimana kakek Dohering mengorbankan jiwanya sendiri untuk merapal mantra sihir terlarang demi menyelamatkannya. Insiden itu adalah momen paling menyakitkan yang pernah dialami Linley. Kakek Dohering, sebentar lagi aku akan bisa melihatmu, gumam Linley dalam hati. Dengan antusias, ia ingin segera menyatukan ketiga jimat tersebut untuk membiarkan mahkota kehidupan memanggil dewa tertinggi kehidupan. Namun, ia tak membiarkan rasa senangnya membutakan pikiran. Ini belum saatnya memadukan ketiga jimat itu. Kalau aku memanggil dewa tertinggi kehidupan sekarang, para dewa utama akan langsung sadar kalau aku memiliki ketiga jimat tersebut. Itu akan jadi malapetaka. Seandainya para dewa utama tahu bahwa Linley, seorang dewa biasa, menguasai ketiga jimat itu, apa dampaknya nanti? Linley bahkan tak berani membayangkannya. Meskipun para dewa utama menyadari aku menyimpan satu jimat dewa tertinggi, satu jimat saja tidak akan cukup untuk membuat mereka menggila. Tapi kalau mereka tahu aku memiliki ketiganya, para dewa utama pasti akan mengamuk. Setelah aku kembali ke benua Yulan, barulah aku bisa memanggil dewa tertinggi. Sekalipun para dewa utama dipenuhi amarah, kemungkinan terburuknya aku hanya perlu menetap di alam Yulan dan tidak akan pernah pergi lagi. Linley membulatkan keputusannya. Tepat pada saat itu, di hamparan langit di atas lautan tanpa batas, beberapa siluet terbang mendekat dengan kecepatan tinggi. Linley melirik sekilas ke arah Clementine sebelum berbalik. Mereka adalah ketujuh Paragon bersama Bebe. Dunnington ternyata membawa serta Bebe bersamanya. Linley, selamat. Dunnington tertawa lantang. Menjadi Paragon adalah satu hal, tapi bagaimana meskipun tubuhmu begitu kuat hingga setara artefak dewa utama? Ucapan pria berambut biru langit setinggi 4 meter itu menyiratkan rasa iri. Ketujuh Paragon lainnya, bahkan Bebe, mendengar jelas percakapan antara Linley dan Clementine. Linley, seingatku selama perang alam, tubuhmu belum sekuat ini. Bagaimana sekarang kau bisa? Bayer menatap tajam ke arah Linley. Seseorang bisa melatih tubuhnya hingga tingkat seperti ini? Semua Paragon serentak menatap Linley dengan penuh tanya. Siapa yang tidak ingin memperkuat tubuh mereka? Memiliki artefak dewa utama tipe pertahanan semata-mata hanya berarti seseorang mempunyai perisai yang kokoh. Tapi memiliki tubuh sekelas artefak dewa utama? Itu sama dengan memiliki kekuatan mengerikan yang mampu mengoyak langit. Aku harus melalui cukup banyak peristiwa untuk mencapai tingkat ini, jawab Linley singkat. Para Paragon lain saling bertukar pandang, tak ingin mendesak lebih jauh. Linley menyunggingkan senyum, lalu berkata, semuanya, kalian tidak berniat merebut berlian duri merah ini dariku lagi kan? Bertarung denganmu? Apa wajah kami terlihat seperti orang yang mau mati?
Nanesa tetap berbicara dengan nada dingin, namun matanya menampakkan sedikit tawa. Aku tidak punya artefak dewa utama seperti Clementine. Kau memang butuh wujud naga untuk membunuhnya. Tapi untuk melawanku, kau tak perlu repot-repot berubah wujud. Lupakan saja. Setelah menyaksikan sendiri kecepatan dan kekuatan serangmu, Linley, aku langsung sadar kalau kami tidak akan punya kesempatan sedikit pun untuk merampas berlian duri merah itu, sahut Dunnington sambil tertawa. Kelompok Paragon ini justru tampak tersenyum lepas. Kehadiran mereka untuk memperebutkan berlian duri merah itu pada dasarnya hanya demi memenuhi permintaan dewa utama junjungan mereka. Kalau memang harus bertarung, mereka akan mengerahkan segalanya. Tetapi setelah melihat jelas bahwa situasinya tanpa harapan, wajar saja jika mereka mundur. Mereka tidak merasa kecewa maupun sakit hati. Bagaimanapun juga, jimat dewa tertinggi tidak memiliki banyak manfaat bagi Paragon seperti mereka. Bos, bos! Bebe buru-buru melesat ke sisi Linley, lalu mengedipkan mata padanya. Apa semuanya sudah beres? Apa kita bisa pergi sekarang? Linley seketika tertawa. Tentu saja kita bisa pergi. Linley menatap ke-8 Paragon di hadapannya sebelum tersenyum. Semuanya, pertarungan memperebutkan berlian duri merah sudah selesai. Aku tidak berniat berlama-lama lagi di alam Okerlund. Jadi, Bebe dan aku akan pamit sekarang. Tepat di saat itu, Linley menoleh kebingungan. Di atas hamparan laut, pusaran energi mengerikan mulai bermanifestasi. Warna dunia memudar diikuti gemuruh sambaran petir. Tepat setelahnya, matahari di ufuk seakan meredup ketika energi mengerikan itu mulai memancarkan cahaya menyilaukan, lalu perlahan-lahan memadat membentuk sosok raksasa. Aura ini, penguasa cahaya? Linley memicingkan matanya. Linley! Sebuah suara menggema laksana guntur. Sosok raksasa setinggi 10 meter itu memperlihatkan wujudnya. Ia terlihat sama persis dengan penguasa cahaya. Hanya saja, perawakannya jauh lebih besar. Yang mulia, Linley tersenyum menatap penguasa cahaya. Maafkan aku, Linley. Aku sudah telanjur melapor kepada penguasa cahaya kalau berlian duri merah ada di tanganku. Ketika hal ini terjadi, setidaknya aku harus memberitahunya, ucap Clementine penuh sesal. Aku mengerti. Linley paham kenapa Clementine harus melakukan tindakan tersebut. Penguasa cahaya turun, menatap dingin ke arah Linley. Pandangannya juga menyapu Bebe serta ke-8 Paragon di tempat itu. Penguasa cahaya sedang sangat murka. Gara-gara Clementine ingin bersiap menghadapi segala kemungkinan, ia nekat menyeberangi ruang kacau secara pribadi dari alam ilahi cahaya. Sang penguasa menerobos pasang surut ruang kacau yang tak berujung dan bergegas menuju alam Okerlund. Sayangnya, meskipun 4 alam tinggi serta 7 alam ilahi terletak berdekatan satu sama lain, ada ribuan alam material lain yang tempatnya cukup terpencil walau posisinya saling berdekatan. Bahkan sosok Excalibur penguasa cahaya pun baru berhasil menempuh 1/10 dari total perjalanan. Berdasarkan fakta ini, bisa dibayangkan seberapa jauh jarak pemisahnya. Sejak awal, penguasa cahaya berangkat dengan penuh harapan dan antusiasme. Ia tak peduli sebesar apapun usaha atau tenaga yang harus ia korbankan untuk sampai ke tempat ini. Namun, siapa sangka di tengah perjalanannya, ia harus menerima laporan peristiwa yang baru saja terjadi. Bahwa berlian duri merah itu ternyata dirampas oleh Linley. Jika Clementine memang tidak pernah mendapatkannya sedari awal, itu perkara lain. Tetapi Clementine sempat mendapatkannya, bukan? Penguasa cahaya jelas sangat senang karena ia sudah menganggap berlian duri merah itu sebagai miliknya. Kini barang itu dirampas, wajar saja kalau ia sangat murka. Ditambah lagi, ia sudah terbang sedemikian jauh menerobos ruang kacau. Fakta itu semakin menyulut amarahnya. Linley, kau... Penguasa cahaya baru saja hendak berbicara ketika Linley memotongnya. Yang mulia, ini adalah alam material. Apa Anda benar-benar berniat mencegatku di sini hanya dengan mengandalkan klon proyeksi alam yang kecil dan lemah itu? Ke-8 Paragon lainnya saling bertukar pandang. Melalui kesepakatan tak terucap, mereka menjauh dan menonton jalannya peristiwa itu dengan geli. Kenapa penguasa cahaya mengirimkan klon proyeksi kemari? Ucap Dunnington. Dia mungkin tidak rela menerima hasil ini, sahut Nanesa. Clementine menimpali sambil tersenyum. Setelah aku mendapatkan berlian duri merah, penguasa cahaya memasuki ruang kacau dan bergegas kemari. Dia pasti sangat kesal sekarang. Meskipun di permukaan para paragon bersikap sopan, jauh di lubuk hati mereka tetap memandang rendah beberapa dewa utama.
Mereka mencapai tingkat paragon murni melalui kemampuan mereka sendiri. Sedangkan dewa utama, keberuntunganlah yang paling menentukan seseorang bisa mendapatkan percikan ilahi dewa utama. Di mata para paragon, sebagian besar dewa utama hanya terlahir lebih awal di alam semesta dan bernasib sedikit lebih baik. Semuanya, apa kalian pikir Linley akan menginjak-injak klon proyeksi penguasa cahaya? Paragon Air, pria berwajah tembam itu, mengirimkan pesan mental. Kupikir tidak. Walaupun hanya klon proyeksi, itu tetaplah milik seorang dewa utama tingkat tinggi. Kalau Linley sampai bertindak kasar, dia sama saja mempermalukan penguasa cahaya. Bermusuhan dengan seorang penguasa bukanlah hal yang baik. Balmer membalas pesannya. Tubuh asli penguasa cahaya tidak bisa memasuki alam Okerlund. Ini hanyalah klon proyeksi alam. Klon proyeksi alam hanya memuat secuil pikiran dari sang dewa utama. Klon ini tercipta berbekal pikiran tersebut, menggunakan kekuatan yang dipinjam dari sang dewa utama. Klon proyeksi alam memahami misteri mendalam, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan kehendak. Dari segi kekuatan, dia hanya setara dengan penguasa prefektur biasa. Linley sama sekali tak merasa cemas menghadapi penguasa cahaya di hadapannya ini. Makhluk ini adalah klon proyeksi alam. Ia bukan tandingan seorang paragon, apalagi tandingan Linley. Klon proyeksi alam yang berukuran raksasa itu menatap dingin ke arah Linley. Clementine, bagaimana bisa berlian duri merah ini jatuh ke tangan Linley? Klon proyeksi alam itu menatap Clementine. Clementine langsung tertawa masam. Yang mulia, Anda tidak tahu sudah sejauh mana tingkat kekuatan Linley saat ini. Dia bukan hanya seorang dewa tingkat tinggi paragon. Tubuhnya mutlak berada di tingkat Hammers dan Beirut, setara dengan artefak dewa utama. Serangan fisiknya puluhan kali lebih kuat dariku. Mungkin bahkan 100 kali lipat. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana mungkin? Penguasa cahaya menatap Linley penuh keheranan. Dalam sejarah yang tercatat, tak satu pun ahli tertinggi bertubuh setara artefak dewa utama yang mampu menjadi paragon. Itu benar, sahut Balmer sambil tertawa. Kami menyaksikannya sendiri. Bukan itu saja, bahkan dari segi kecepatan, dia juga meninggalkan kami jauh di belakang. Clementine bahkan tidak sempat melarikan diri. Dia tidak punya pilihan lain. Dia harus menyerahkan berlian duri merah tersebut. Penguasa cahaya menatap Linley. Yang mulia, apa aku boleh pergi sekarang? Tanya Linley. Kau mau pergi? Penguasa cahaya mendengus dingin. Sayangnya, ini hanyalah klon proyeksi alam. Ia saat ini hanya bisa berbicara. Di samping Linley, Bebe angkat bicara dengan nada jengkel. Yang mulia, pertarungan memperebutkan berlian duri merah di alam material ini adalah urusan kami para dewa biasa. Di alam material ini, kami bersaing secara adil, dan yang terkuatlah yang berhak mengambilnya. Bosku sekarang memegangnya, jadi tentu saja itu jadi milik bosku. Yang mulia, untuk apa Anda repot-repot mengirimkan klon proyeksi alam kemari? Apa Anda mau mengancam bosku? Raut wajah penguasa cahaya tampak sangat kelam. Ia memang berada di pihak yang salah dalam perkara ini. Kedelapan paragon lainnya dilindungi oleh dewa utama junjungan mereka. Persaingan di alam Okerlund murni pertarungan antar dewa biasa. Para dewa utama seharusnya tidak ikut campur. Kalau ia bertindak seenaknya dan mengancam Linley, bagaimana jika dewa utama lainnya melakukan hal yang sama? Apa yang harus dilakukan oleh para paragon? Linley, penguasa cahaya menekan amarah di dadanya saat menatap Linley. Aku tahu, Dunnington diutus oleh penguasa kehancuran. Tapi kau, seharusnya bukan dia yang mengirimmu. Mungkin Redwood Sovereign adalah pelindungmu. Bagaimana kalau begini saja? Serahkan berlian duri merah itu padaku. Mengenai Redwood Sovereign, aku yang akan bicara padanya mewakilimu. Kalau kau memberikannya padaku, anggap saja aku berutang budi padamu. Bagaimana menurutmu? Kalau kekerasan tidak mempan, ia akan mencoba cara halus. Utang budi. Linley baru saja hendak membalas, tapi tiba-tiba, Augusta, caramu ini kurang bagus. Sebuah suara yang berat dan lantang terdengar. Kemudian lonjakan energi raksasa sekali lagi turun dari langit. Berbeda dari energi cahaya tadi, gelombang energi ini berwarna hitam pekat dan dipenuhi aura membunuh. Ini adalah kekuatan dewa utama kehancuran. Energi itu kemudian memadat menjadi sesosok tubuh yang samar. Melihat situasi ini, penguasa cahaya mengerutkan keningnya. Penguasa kehancuran, gumam Linley dalam hati. Linley, aku sudah mengabari penguasa kehancuran, ucap Dunnington.
Linley menyadari bahwa semua paragon ini punya cara rahasia untuk berkomunikasi dengan dewa utama junjungan mereka. Linley dan aku sedang melakukan negosiasi atas kemauan sendiri. Apa hakmu melarang kami? Ucap penguasa cahaya. Bisa-bisanya kau menyebut ini kemauan sendiri. Penguasa kehancuran melepaskan tawarannya. Kau menindasnya dengan kekuatanmu. Kau, seorang dewa utama tingkat tinggi, meminta Linley melakukan hal ini secara langsung. Tapi bagaimana jika aku melakukan hal yang sama? Kalau penguasa kehidupan, penguasa kematian, penguasa kegelapan, dan para penguasa lainnya, semua ikut campur dalam urusan ini. Coba katakan, bagaimana Linley harus memilih? Penguasa cahaya seketika terbungkam. Kemunculan tiba-tiba klon proyeksinya ini telah memberi celah bagi orang lain untuk mengkritik kesalahannya. Sebenarnya, alasan penguasa cahaya berbuat demikian adalah karena ia sudah telanjur menganggap barang itu miliknya. Ia sudah menempuh jarak sedemikian jauh di ruang kacau, namun tiba-tiba mendapat kabar bahwa barang miliknya telah dirampas. Tentu saja penguasa cahaya terbakar amarah, dan didorong oleh amarah tersebut, ia menurunkan klon proyeksi alamnya. Para penguasa ini tidak ada bedanya dengan orang biasa, ucap Bebe lewat transmisi mental kepada Linley. Tentu saja, dewa utama pada dasarnya adalah makhluk hidup yang setelah menjadi dewa tingkat tinggi, cukup beruntung menemukan percikan dewa utama lalu memadukan diri dengannya sehingga menjadi dewa utama. Hanya karena mereka memadukan diri dengan percikan dewa utama, bukan berarti watak mereka akan berubah. Biasanya para dewa utama ini bersikap angkuh saat berhadapan dengan kita, para dewa biasa. Wajar saja mereka tidak sudi mengurus kita. Ini adalah cara menunjukkan kedudukan agung mereka. Tapi begitu ada konflik yang menyangkut kepentingan pribadi, contohnya persaingan memperebutkan jimat dewa tertinggi ini, sifat serakah dan sewenang-wenang mereka akan kembali terlihat, balas Linley. Penguasa cahaya ini benar-benar penindas. Setelah beberapa kali berhadapan langsung dengan penguasa cahaya, Bebe menarik kesimpulan demikian. Penguasa cahaya memang sombong, tapi sifatnya selalu begitu. Bahkan Patriark Gislason pernah memberitahuku soal ini. Linley masih mengingat kata-kata yang pernah diucapkan Gislason padanya. Gislason bahkan curiga bahwa 4 leluhur klan, 4 binatang ilahi dibunuh oleh penguasa cahaya. Pria itu juga pernah menjabarkan betapa angkuhnya tabiat sang penguasa. Saat Linley dan Bebe asyik bertukar pikiran, penguasa cahaya dan penguasa kehancuran juga tengah bertukar kata. Baiklah, tak satu pun dari kita yang akan memaksa Linley. Linley akan menentukan sendiri kepada siapa dia ingin mempersembahkan berlian duri merah itu. Penguasa cahaya menatap tajam ke arah Linley. Linley, kau bisa memilih sendiri kepada siapa kau akan menyerahkannya. Kau tak perlu memedulikan tekanan dari dewa utama manapun. Lagi pula, berlian duri merah hanya ada 1, sementara jumlah dewa utama mencapai puluhan. Penguasa kehancuran menatap Linley. Penguasa cahaya menatap Linley dalam diam, sementara matanya menyiratkan isyarat peringatan. Maaf, penguasa cahaya, ucap Linley sambil tersenyum. Raut wajah penguasa cahaya seketika berubah muram. Kau benar-benar tak tahu diuntung. Penguasa cahaya menatap Linley dengan dingin, dan sedetik kemudian klon proyeksi alamnya menghilang. Namun ekspresi Linley tak goyah sedikit pun. Ia berdiri dengan tenang di angkasa, lalu senyum tipis kembali menghiasi wajahnya. Linley, kerja bagus, ucap penguasa kehancuran diiringi tawa ringan. Kau bebas memilih kepada siapa kau akan memberikan berlian duri merah ini. Tentu saja, kalau diserahkan padaku akan sangat bagus, tapi aku tidak akan memaksamu. Tak lama kemudian, klon proyeksi alam, penguasa kehancuran pun ikut menghilang. Keadaan di tempat itu kembali tenang. Riak gelombang lautan terus bergulung-gulung, lalu ke-8 paragon yang ada di sana terbang mendekat sambil tertawa-tawa. Bos, raut wajah penguasa cahaya tadi benar-benar konyol. Bebe bersorak gembira. Dulu aku sudah pernah menyinggung penguasa cahaya. Sekarang aku menyinggungnya lagi. Linley menghela napas pasrah. Penguasa cahaya memang berwatak seperti itu, sahut Clemente. Saat berbicara, ia membentangkan indera ilahinya untuk menutup area di sekeliling mereka. Jelas, ia tak ingin para dewa tingkat tinggi lainnya menguping obrolan antar sesama paragon ini. Sekelompok dewa utama itu. Jangan tertipu oleh keangkuhan yang selalu mereka tunjukkan. Kalau ada urusan sepele yang menyinggung kepentingan mereka, atau hal yang sedikit saja menodai reputasi mereka, mereka pasti langsung terbakar amarah. Balmer mencibir.
Sebenarnya bisa dimaklumi juga. Posisi mereka sangat tinggi dan agung sehingga kalau ada yang memancing amarah mereka, mereka pasti akan melampiaskannya kepada si pelaku. Tapi hanya sebagian kecil dewa utama yang emosinya seburuk itu, timpal Dunnington sambil tersenyum. Mayoritas dewa utama adalah sosok yang toleran. Mereka hanya terlahir lebih awal, persis setelah alam-alam ini terbentuk. Mereka hanyalah angkatan pertama para dewa tingkat tinggi yang kemudian beruntung mendapatkan percikan dewa utama lalu memadukan diri dengannya. Paragon, kehidupan mendengus remeh. Dari segi hukum mendalam, mayoritas dewa utama itu jauh di bawah kemampuan kita, meski mereka menyerap energi iman dalam jumlah tak terbatas. Aku sudah pernah bertemu beberapa dewa utama, tapi penguasa cahaya tetaplah yang paling sewenang-wenang di antara mereka semua, ucap Linley. Paragon bumi tertawa. Penguasa cahaya memang terkenal akan keangkuhannya. Bahkan di alam material, di antara beragam gereja yang ada, gereja cahaya cenderung menguasai segalanya secara sepihak. Tapi penguasa cahaya memang sangat kuat. Dia punya kapasitas untuk bertindak angkuh seperti itu. Dewa utama kematian, Bonner Rock, sesaat sebelum perang alam terakhir yang pecah bertahun-tahun silam, turun tangan langsung menyerang sepasang ahli tingkat komandan. Kelompok dewa tingkat tinggi Paragon ini memperbincangkan tabiat beragam dewa utama dengan santai. Berhubung ini adalah alam material, mereka tak perlu cemas para dewa utama akan memergoki mereka lewat indera ilahi. Usai mengobrol panjang, Linley mempelajari banyak hal seputar para dewa utama. Semakin banyak hal yang ia dengar, ia semakin sadar bahwa para dewa utama bukanlah entitas istimewa. Mereka juga merasakan bahagia, marah, sedih, dan terhibur. Kasusnya sangat mirip dengan pandangan orang awam yang memuja para dewa biasa sebagai makhluk agung. Kenyataannya di alam infernal, para dewa biasa membentuk persekutuan bandit dan bertingkah jauh lebih egois serta beringas dibandingkan manusia biasa. Barangkali hanya keempat dewa tertinggi, perwujudan langsung dari ketentuan alam semesta, yang benar-benar hampa emosi dan tak berhati. Baiklah kawan-kawan, urusan di alam Okerlund sudah selesai. Aku akan pergi sekarang. Bayer tertawa. Melalui perbincangan hangat barusan, hubungan di antara para tokoh kuat yang hadir kini menjadi jauh lebih dekat. Mari kita berangkat bersama. Kami juga harus segera pergi. Dunnington dan para paragon lainnya yang berada di tempat itu ikut bersiap. Bos, waktunya pergi. Bebe merasa sangat semangat. Semuanya, kalian pergilah duluan. Ada urusan yang harus kuselesaikan, ucap Linley tiba-tiba. Kedelapan paragon itu tak banyak bicara walau merasa heran. Mereka berpamitan kepada Linley sebelum akhirnya melesat beriringan menuju benua Fog Deep. Bos, ada apa? Tanya Bebe. Linley mengerutkan dahi lalu menyampaikan kerisauannya. Bebe, ketika aku mendapatkan berlian duri merah tadi, perasaanku terlalu meluap-luap. Aku tidak sempat berpikir panjang. Tapi sekarang setelah aku tenang, aku baru sadar kalau aku tidak boleh kembali melalui susunan teleportasi. Maksudmu? Bebe tersentak kaget. Benar, susunan teleportasi itu akan membawaku menuju alam ilahi atau alam tinggi. Kau pasti paham kalau seluruh dewa utama sangat bernafsu menguasai berlian duri merah ini. Selama di alam Okerlund, mereka terikat batas sehingga sama sekali tidak berkutik untuk melawanku. Tapi kalau aku berteleportasi ke alam ilahi atau alam tinggi, kemungkinan besar akan ada dewa utama yang telah memblokade lokasi susunan teleportasi untuk mencegatku. Linley tersenyum getir. Jika ia dihadang langsung oleh dewa utama sesaat setelah diteleportasi, tamatlah riwayatnya. Tiap-tiap alam punya lokasi susunan teleportasi yang beragam jumlahnya. Alam infernal menampung banyak lokasi. Sebaliknya, alam kematian hanya mengoperasikan 2 susunan teleportasi. Permasalahannya, ada cukup banyak dewa utama yang berkuasa di kawasan alam tinggi maupun alam ilahi. Potensi salah satu dari mereka menyergap kita di sana sangatlah tinggi. Meskipun dewa utama tingkat rendah tidak memanfaatkannya untuk diri sendiri, mereka dapat melimpahkan barang itu kepada dewa utama tingkat tinggi untuk mendapatkan simpati. Linley merasa kian frustrasi. Lalu, kemana tujuan kita, bos? Bebe perlahan sadar bahwa posisi mereka sungguh di ujung tanduk. Pertanyaan bagus. Kemana lagi kita harus pergi? Linley berada dalam kebuntuan mutlak. Memang benar bahwa di 7 alam ilahi dan 4 alam tinggi terdapat banyak lokasi teleportasi. Beberapa di antaranya bahkan tidak dijaga oleh dewa utama. Namun, Linley sama sekali tidak berani mengambil resiko. Sekali saja gagal, ia bahkan tidak akan sempat menyesal. Aku sudah mendapatkan berlian duri merah,
Tapi aku tidak tahu bagaimana caranya kembali ke alam Yulan. Linley tersenyum pahit. Apa kita harus mempertaruhkan semuanya? Gumam Bebe. Beraneka warna aliran cahaya berbaur secara acak, secara keseluruhan menyusun bentangan tak bertepi yang dikenal sebagai ruang kacau. Ruang kacau bisa dibilang sebagai tempat paling mematikan dari semuanya. Artefak ilahi biasa yang dibawa masuk kemari akan terkoyak habis oleh sapuan aliran energi kacau yang mengerikan. Hanya ahli dengan artefak dewa utama tipe pertahanan atau dewa tingkat tinggi Paragon yang mampu mempertahankan nyawa mereka di tengah hantaman demi hantaman energi di ruang kacau. Kendati demikian, seorang dewa tingkat tinggi Paragon tetap tak akan berdaya di tempat ini. Aliran energi yang mudah meledak itu saling berbenturan. Begitu terperangkap di dalamnya, tak ada pilihan lain selain membiarkan arus energi itu menyeret kemanapun arahnya membawa. Tepat pada saat ini, pendaran cahaya putih samar menyelimuti sesosok tubuh jangkung dan area di sekelilingnya. Sosok itu mengenakan jubah putih panjang bersulam corak emas. Rambut emasnya yang terurai panjang berkibar menyita perhatian. Ia berdiri tegak tepat di pusat pusaran aliran energi kacau yang tak berkesudahan. Rentetan arus energi warna-warni menghantamnya silih berganti, namun ia tak bergeming sedikit pun. Orang ini adalah ahli paling perkasa di antara 7 dewa utama elemen cahaya, sang penguasa cahaya itu sendiri. Berlian duri merah itu seharusnya sudah ada di tanganku, tak kusangka. Penguasa cahaya menatap dingin ke kejauhan, matanya berkilat penuh amarah. Tapi sekalipun perempuan itu mendukung Linley, saat bocah itu berpindah dari alam Okerlund menuju alam Infernal, dia akan diteleportasikan secara acak ke salah satu susunan teleportasi. Jangan-jangan berlian duri merah itu justru jatuh ke tangan dewa utama lain. Penguasa cahaya lantas menitipkan perintah lewat klon yang ditinggalkannya di alam ilahi cahaya. Derry, awasi Linley. Pastikan lewat susunan teleportasi mana Linley pergi dan ke alam mana dia menuju. Baik, Yang Mulia. Meski Clemente tampak membawa rombongan besar dewa tingkat tinggi pergi dari sana, sejatinya para ahli itu mematuhi perintah Derry. Pasalnya, Derry adalah satu dari 2 sosok yang memiliki akses komunikasi langsung dengan penguasa cahaya. Gerombolan dewa tingkat tinggi itu segera merentangkan indera ilahi mereka, mengunci target pada posisi Linley dan Bebe yang masih berada di atas lautan. Mereka memantau gerak-gerik Linley. Linley tentu saja langsung mengerahkan indera ilahinya untuk menghalau para dewa tingkat tinggi itu melacak keberadaannya. Terlalu banyak dewa utama yang menginginkan jimat dewa tertinggi ini. Pasti di sebagian besar susunan teleportasi sudah ada dewa utama yang bersiaga. Meskipun aku ini kuat, tapi di hadapan seorang dewa utama, aku tidak akan berkutik sama sekali. Linley menggelengkan kepalanya. Aku tidak boleh membuat kesalahan sekecil apapun terkait berlian duri merah ini. Kalau begitu, bos, apa yang harus kita lakukan? Bebe mulai digerogoti rasa kesal sekaligus gundah. Linley berpikir sejenak, tetapi tetap tidak bisa menemukan pilihan yang benar-benar aman. Walaupun ada beberapa dewa utama di alam infernal yang sepertinya berhubungan baik dengan Linley, pada kenyataannya itu hanya bentuk perhatian khusus mereka kepadanya sebagai seorang junior. Kalau urusannya sudah menyangkut berlian duri merah, meskipun klon proyeksi alam penguasa kehancuran tadi berbicara cukup ramah, situasinya belum tentu tetap seperti itu, begitu Linley kembali ke alam infernal. Lagi pula di alam Okerlund, klon proyeksinya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Linley, sehingga memaksanya tidak ada gunanya. Tapi begitu mereka tiba di alam infernal, bukankah dewa utama itu akan mengambil jimat dewa tertinggi tersebut? Bos, mari kita tanya kakek Beirut. Mungkin saja dia punya cara, ucap Bebe tiba-tiba. Hanya itu satu-satunya pilihan kita. Linley mengangguk pelan. Alam Yulan, Kekaisaran Baruk, Kastil Dragonblood. Beberapa hari terakhir, Beirut menetap di Kastil Dragonblood. Di sana, klon ilahi Linley sering berbincang dengan Beirut mengenai perkembangan situasi di alam Okerlund. Belakangan ini, mereka sering menghabiskan waktu bersama, membuat Linley dan Beirut merasa semakin dekat dan akrab. Sesosok bayangan melesat ke depan, lalu tiba di dalam taman yang kosong. Itu adalah Linley. Di dalam taman tersebut, Beirut tampak senang menggoda 2 anak kecil dari klan Baruk. Kalian berdua pergi main di sebelah sana dulu, ucap Linley sambil tertawa pelan. Baik, begitu melihat Linley, kedua anak itu bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Mereka segera pergi dengan patuh. Di dalam Kastil Dragonblood, status Linley sudah lama meningkat tajam ke titik tertinggi.
Di hati para keturunan klan Baruk, Linley adalah sosok paling agung yang masih hidup. "Hahaha, ada apa sampai kau terlihat terburu-buru begitu?" tanya Beirut. Linley berkata pasrah, "Lord Beirut, situasi saat ini cukup suram." "Oh, apa yang terjadi?" Beirut mengerutkan kening, menatap Linley dengan serius. "Begini situasinya. Aku sudah mendapatkan berlian duri merah, tapi aku cukup frustrasi memikirkan cara kembali ke alam Yulan. Lagi pula, alam Okerlun hanya memiliki 11 susunan teleportasi yang mengarah ke 7 alam ilahi dan 4 alam tinggi. Ada begitu banyak dewa utama, aku cemas sebagian besar susunan teleportasi mungkin diawasi oleh para dewa utama. Begitu aku muncul, mereka mungkin akan datang merebutnya." Beirut mengangguk pelan. "Linley, apa kau ingin menyimpan berlian duri merah ini untuk dirimu sendiri?" tanyanya. "Iya," Linley mengangguk. "Jika Linley harus memberikan berlian duri merah kepada seorang dewa utama, contohnya penguasa kehancuran, ia bisa saja langsung berteleportasi ke alam infernal. Kemungkinan besar, dewa utama lain di alam infernal tidak akan berani memperebutkan barang milik penguasa. Kalau Linley berbohong dan mengatakan bahwa ia akan menyerahkannya kepada penguasa kehancuran, lalu berbalik berteleportasi ke tempat lain. Cara ini sangat tidak masuk akal. Pertama, jika ia berbohong dan menggunakan nama penguasa kehancuran untuk menipu orang lain, itu sama saja dengan menipu penguasa kehancuran. Kedua, jika ada dewa utama lain di dekatnya, mereka pasti tidak akan diam saja melihat Linley tiba lalu langsung berteleportasi kembali ke alam Yulan. Kemungkinan besar, begitu Linley memberitahu petugas susunan teleportasi kemana tujuannya, kebohongannya akan langsung ketahuan. "Ceritakan padaku secara detail apa yang terjadi dalam pertempuran memperebutkan berlian duri merah itu," ucap Beirut serius. "Baik, waktu itu aku dan ke-8 Paragon tiba di kota Lionheart. Kami semua mencoba menebak arti sebenarnya dari 3 kata kota Lionheart dan apa maknanya." Linley mulai menjabarkan semuanya secara terperinci, termasuk bagaimana penguasa cahaya menurunkan klon proyeksi. Sambil mendengarkan, Beirut mulai mengerutkan kening. "Penguasa cahaya benar-benar masuk ke ruang kacau dan bergegas menuju alam Okerlun?" tanyanya. "Iya, Clemente yang memberitahuku. Kurasa inilah alasan mengapa penguasa cahaya sangat marah," jawab Linley. "Kalau kau mau menyimpannya untuk dirimu sendiri, kalau begitu..." Beirut terdiam, mempertimbangkan dengan cermat. "Linley, begini saja. Tubuh aslimu dan Bebe tetaplah berada di alam Okerlun untuk sementara waktu. Berpura-puralah mendapat pencerahan mendadak dan mulailah meditasi tertutup. Kurung dirimu selama sekitar 10 hari. Lord Beirut, maksudmu..." Linley sedikit terpaku, tetapi kemudian ia mengerti. "Anda menyuruhku mengulur waktu, berharap seiring berjalannya waktu, para dewa utama itu tidak akan lagi berjaga di susunan teleportasi? Tapi itu belum tentu benar. Kalau para dewa utama itu memutuskan untuk berlatih di sekitar area susunan teleportasi, mereka bisa dengan mudah menunggu selama 10 juta tahun. Dewa utama memiliki kehidupan abadi. Apalah arti waktu tunggu 10 juta tahun bagi mereka?" "Bukan itu alasannya. Sebentar lagi kau akan tahu." Beirut tertawa pelan. "Baiklah." Linley masih sangat mempercayai Beirut. Hanya saja, Linley merasa bingung. Beirut memintanya tetap di alam Okerlun selama 10 hari? Kenapa? Di dalam ruang kacau, penguasa cahaya telah memulai perjalanan pulang. Yang mulia, Linley dan Bebe ternyata tidak terburu-buru meninggalkan alam Okerlun. Mereka mendadak mulai berlatih, tepat di atas laut. Linley sepertinya mendapatkan semacam pencerahan. Bebe berada di sebelahnya, bertugas berjaga. Staf komunikasi langsung melaporkan kembali kepada penguasa cahaya. Dia mendapat pencerahan? Linley memiliki beberapa klon ilahi, salah satunya mencapai tingkat Paragon, dan yang lainnya juga sedang mendapatkan pencerahan. Bakatnya memang luar biasa. Walaupun penguasa cahaya tidak memiliki pandangan positif terhadap Linley, ia tetap harus menghela napas kagum dalam hatinya. Dengan kecepatan penguasa cahaya, pada hari itu juga ia tiba kembali di alam ilahi cahaya. Hari ke-11 setelah Linley mendapatkan berlian duri merah, di dalam kastil Dragonblood, Linley sedang menemani ayahnya, Hogg, minum dan mengobrol. Tepat pada saat ini, Beirut tiba-tiba berjalan menghampiri dari pintu terdekat. "Linley!" Beirut memanggil dengan nada serius. "Ayah, aku pergi menemani Lord Beirut dulu," ucap Linley. Hogg tahu bahwa Linley dan Beirut memiliki hal penting untuk dibicarakan, jadi ia hanya tertawa lalu pergi. "Ikuti aku," ucap Beirut dengan tenang, lalu terbang keluar. Linley buru-buru mengikuti. Cepat sekali.
Linley terperanjat karena ia nyaris tidak bisa mengimbangi kecepatan Beirut. Semua klon ilahi Linley juga telah mengalami mutasi jiwa, dan tubuhnya sangat kuat, serta memiliki kehendak yang tangguh. Semuanya bisa menggunakan kekuatan ilahi terpadu. Kecepatan klon ilahinya tidak jauh lebih lemah dari tubuh aslinya. Meskipun demikian, ia nyaris tidak bisa menyamai kecepatan Beirut. Dalam sekejap mata, Linley dan Beirut meninggalkan wilayah benua Yulan, lalu tiba di kawasan Laut Selatan. Beirut tiba-tiba berhenti, begitu pula Linley. "Lord Beirut, apa yang akan kita lakukan di sini?" tanya Linley. "Bukannya kau bilang kau ingin tahu cara kembali ke alam Yulan?" Mata Beirut memancarkan cahaya khusus. Ia tersenyum tipis saat memandang Linley yang benar-benar kebingungan. Caranya sangat sederhana, lewati ruang kacau dan kembali ke benua Yulan. Beirut tertawa pelan. Melewati ruang kacau dan kembali ke benua Yulan. Beirut tertawa pelan. Linley terperanjat. Menurut legenda, bahkan Paragon tidak berdaya di dalam ruang kacau. Lord Beirut, ruang kacau sangat mengerikan. Dewa tingkat tinggi Paragon yang terdorong ke dalamnya tidak bisa melakukan apapun selain terseret arus. Walaupun aku lebih kuat dari Paragon, aku belum tentu bisa bertahan di sana. Linley tidak punya banyak rasa percaya diri. "Aku tidak memintamu pergi sendiri," jawab Beirut sambil tersenyum. Kemudian dengan satu ayunan telapak tangan, ia membelah udara. Dinding spasial alam Yulan yang rapuh pecah, langsung memperlihatkan robekan spasial yang sangat besar. Alam material sangatlah rapuh. Pada tingkat kekuatan Linley, para ahli bisa menggunakan kendali atas esensi elemen untuk menciptakan dimensi saku di dalam alam material. Tentu saja, ini hanya bisa mereka lakukan di alam material. Kalau berada di alam infernal atau alam kematian, hal ini sama sekali tidak mungkin dilakukan. Di sisi lain, dewa utama bahkan bisa menciptakan alam ilahi mereka sendiri secara mandiri lewat kendali yang mengerikan atas esensi elemen. Alam ilahi mandiri dibandingkan dengan dimensi saku yang dibentuk dari alam material. Dari satu perbandingan ini saja, orang bisa melihat perbedaan kekuatan yang mengerikan antara dewa utama dan para dewa biasa. "Ikuti aku." Beirut mencengkeram Linley, maju selangkah, lalu melemparnya melewati robekan spasial tersebut. "Ini, Lord Beirut!" Linley sangat terkejut. Aliran ruang kacau dengan berbagai warna berputar di mana-mana, tampak sangat mencolok dan indah. Namun Linley kini terperangkap, sementara gelombang energi kacau menghantam tubuhnya silih berganti. Linley tidak menahan diri sedikit pun. Ia langsung mengaktifkan kekuatan ilahi terpadu untuk menahan benturan energi kacau itu. Krak! Sebuah robekan spasial muncul di dekatnya. Energi kacau menabrak Linley, berusaha mendorongnya masuk ke robekan spasial tersebut. Tetapi Linley melawan. Energi ruang kacau ini benar-benar mengerikan. Pantas saja dewa tingkat tinggi Paragon sekalipun tidak berdaya. "Namun aku masih bisa bergerak melawan arus." Linley menyadari bahwa jika ia menggunakan kekuatan penuh, ia masih mampu menahan aliran spasial lalu melangkah maju. Linley merasa seolah-olah dirinya adalah seorang balita yang sedang berjalan menerjang derasnya air sungai. Linley merasa seolah-olah dirinya adalah seorang balita yang sedang berjalan menerjang derasnya air sungai. Suara Beirut terdengar. Linley pun menoleh. Beirut berdiri di sana dengan senyum tipis di tengah arus energi kacau, sama sekali tidak memedulikan aliran itu. "Lord Beirut, Anda..." Linley terkejut. Bahkan Paragon pun akan tersapu oleh aliran energi kacau. Tetapi Beirut hanya berdiri di sana tanpa bergerak. "Hahaha, kalau kau bergerak selambat itu, waktu ribuan tahun pun tidak akan cukup untuk sampai dari alam Yulan ke alam Okerlun." Beirut tertawa saat melihat kecepatan gerak Linley. Saat berbicara, Beirut melepaskan seberkas cahaya hijau dari tubuhnya, lalu menyelimuti Linley di dalamnya. Sangat mudah tersesat di dalam ruang kacau. Tubuh aslimu berada di alam Okerlun, jadi kau pasti tahu arah yang benar. Tunjukkan jalannya, aku akan bergegas. Beirut memimpin Linley maju. Di bawah perlindungan cahaya hijau tersebut, mereka berdua menjelma menjadi kilatan petir hijau dan menghilang seketika. Linley saat ini benar-benar terpaku kehabisan kata-kata. Bagaimana mungkin bisa bergerak dengan kecepatan semengerikan ini bahkan di dalam ruang kacau? Bisa dibilang dia benar-benar mengabaikan arus energi kacau. "Beirut, kekuatannya?" Linley menoleh menatap Beirut yang berada di sebelahnya. Matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Tidak ada kemungkinan lain. Beirut mutlak sudah melampaui ranah dewa tingkat tinggi. Di atasnya hanya ada ranah dewa utama. "Lord Beirut, Anda,
Apakah Anda seorang dewa utama? Tanya Linley. Beirut tertawa ringan dan tanpa sadar mengelus janggut hitamnya. Linley, aku bisa leluasa terbang dengan kecepatan tinggi melintasi ruang kacau, 100 kali lebih cepat dari kecepatan terbangmu di alam material. Coba tebak, kalau bukan dewa utama, lalu aku ini apa? Linley kini benar-benar terperangah. Beirut dengan gamblang mengakui dirinya sebagai dewa utama. Dewa utama? Tapi ini bagaimana mungkin? Linley terkesima sekaligus dibalut kebingungan sejenak. Lord Beirut, mustahil bagi seorang dewa utama untuk memasuki alam material. Alam material tidak akan mampu menahan energi mengerikan dari seorang dewa utama. Di alam Okerlund tadi, penguasa kehancuran maupun penguasa cahaya hanya bisa memanifestasikan klon proyeksi alam mereka. Di kalangan dewa tingkat tinggi, memang beredar rumor bahwa dewa utama tidak bisa memasuki alam material. Beirut mengelus janggutnya sambil tersenyum. Tapi lebih tepatnya, dewa utama asinglah yang dilarang memasuki alam material. Dewa utama asing? Linley mengerutkan dahi. Linley, apa kau tahu prinsip dasar kenapa dewa utama dilarang memasuki alam material? Beirut mengalihkan topik pembicaraan. Prinsipnya? Bukankah murni karena dewa utama memiliki energi yang terlalu besar sehingga alam material tidak akan kuat menahannya? Jawab Linley. Linley, seandainya benar dewa utama memiliki energi yang terlalu besar dan alam material tidak mampu menahannya, coba kau pikirkan baik-baik. Kalau dewa utama menekan energinya dan tidak membiarkannya bocor sedikit pun, mana mungkin alam material bisa runtuh? Beirut tertawa. Benar juga, Linley masih belum mengerti. Bila seorang dewa utama menekan pancaran energi dan auranya, sekalipun Linley berdiri tepat di hadapannya, Linley tidak akan merasakan apa-apa. Mengingat betapa hebat kemampuan mereka dalam menekan aura, kenapa mereka bisa menyebabkan alam material runtuh? Maka dari itu, jawabanmu tadi kurang tepat, ucap Beirut diiringi tawa tenang. Kurasa walaupun kau berpikir sampai pusing, kau tetap tidak akan paham. Biar ku jelaskan, semua ini ada kaitannya dengan kelahiran sebuah jiwa. Setiap hari, alam material akan melahirkan kehidupan baru, dan setiap makhluk hidup akan memiliki jiwa. Contohnya, makhluk hidup di alam Yulan akan memiliki jiwa yang selaras dengan alam Yulan. Alam Yulan adalah rumah mereka. Linley mengangguk setuju. Ia juga merasakannya. Saat ia pulang ke alam Yulan, walaupun kepadatan esensi elemen di sana kalah jauh dibandingkan alam infernal, Linley tetap merasa sangat nyaman. Rasanya sungguh berbeda. Linley selalu mengira ini hanya efek psikologis belaka. Tapi sekarang sepertinya alasannya karena jiwanya lahir di alam Yulan. Sangat masuk akal. Saat manusia biasa mati, jiwa mereka akan masuk ke alam kematian dan mereka akan berubah menjadi undead. Setelah undead mati, jiwanya akan hancur dan lenyap. Saat dewa mati, jiwa mereka pun akan hancur dan lenyap. Karena jiwa bisa hancur, tentu saja jiwa juga bisa dilahirkan. Ketika setiap bayi lahir di alam material, ketika setiap binatang sihir lahir, mereka semua akan memperoleh jiwa. Jiwa-jiwa ini secara alami memiliki ikatan khusus dengan alam tempat mereka berasal. Dewa utama asing tidak bisa memasuki alam material. Semua ini karena jiwa mereka. Jiwa mereka tidak dilahirkan dari alam material tersebut, dan saat mereka masuk, secara alami mereka akan ditolak oleh alam material. Energi alam material dan dewa utama akan saling menolak. Tapi karena energi dewa utama terlalu kuat, hal itu akan menyebabkan seluruh alam runtuh. Beirut menjelaskan secara rinci. Sekarang Linley memahaminya. Penolakan timbal balik inilah yang menyebabkan alam material runtuh. Namun, jika jiwa sang dewa utama sejak awal dilahirkan di dalam alam material tertentu, maka alam material tersebut sama seperti rumahnya. Bahkan setelah ia menjadi dewa utama, alam material itu tidak akan menolaknya. Karena tidak ada penolakan, dewa utama tentu saja bisa memasuki alam material tersebut. Beirut tertawa. Lord Beirut, maksud Anda, kalau kampung halaman seorang dewa utama adalah alam material tertentu, maka dia bisa pulang ke alam material tersebut, sementara dia tidak bisa memasuki alam yang lain, tanya Linley. Benar, Beirut tertawa tenang. Dari alam material yang tak terhitung banyaknya di alam semesta, tubuh dewa utamaku hanya bisa masuk ke alam Yulan. Untuk alam material lainnya, aku tidak bisa masuk. Kini semuanya jelas. Alam Yulan, rumah kita. Linley menghela napas. Ia dilahirkan di alam Yulan, dan jiwanya juga lahir dari sana. Alam Yulan adalah rumahnya.
Tak peduli tingkat kekuatan apa yang ia capai, alam Yulan tak akan pernah menolak dirinya, anaknya. Lord Beirut, karena Anda seorang dewa utama, lalu kenapa tubuh dewa utama Anda tidak memasuki alam tinggi dan malah tetap berada di alam Yulan? Dan juga, kenapa klon ilahi Anda menjadi utusan Blood Rage Sovereign? Linley yang kebingungan mau tak mau bertanya, "Aku menyuruh klon ilahiku menjadi utusan karena aku ingin menolong klan 4 binatang ilahi," jawab Beirut santai. Mengenai alasan kenapa tubuh dewa utamaku belum pergi ke alam infernal atau alam tinggi lainnya dan justru tetap tinggal di kampung halaman kita, itu karena jika tubuh dewa utamaku meninggalkan alam Yulan, penguasa cahaya akan mengejar dan menyerangku. Linley sontak terkejut mendengarnya. Jadi sepertinya Beirut sedang bersembunyi dari musuh. Itulah alasannya ia tidak pergi. Cara Beirut ini cukup efektif. Alam Yulan adalah rumah Beirut, tapi bukan rumah bagi penguasa cahaya. Beirut bisa bersembunyi di sana tanpa keluar, sementara para dewa utama lainnya tidak akan bisa masuk. Kenapa penguasa cahaya ingin membunuh Anda? Linley sangat penasaran. Tentu saja dia ingin membunuhku. Kebenciannya padaku sudah mendarah daging. Satu-satunya alasan kenapa klon ilahiku diizinkan menetap dengan aman di alam infernal adalah karena aku berhasil membujuk penguasa kehancuran untuk membantuku setelah membayar harga yang sangat mahal. Lupakan saja, cukup soal itu. Yang terpenting sekarang adalah menjemput tubuh aslimu dan segera pulang ke alam Yulan. Linley mengangguk. Tindakan Beirut membimbingnya melewati ruang kacau juga cukup berbahaya. Bagaimanapun juga, karena Beirut bisa memasuki ruang kacau, hal itu juga berlaku untuk penguasa cahaya. Pantas saja Lord Beirut memintaku menunggu sekitar 10 hari. Dia mungkin ingin menunda sedikit lebih lama untuk menunggu penguasa cahaya kembali ke alam ilahi cahaya. Kini Linley sepenuhnya mengerti mengapa Beirut memintanya menunggu selama 10 hari. Tubuh asli Linley berada di alam Okerlund, sementara klon ilahinya bersama Beirut. Melalui koneksi antar tubuhnya, ia bisa dengan mudah menemukan arah yang benar, memastikan Beirut tidak salah jalan saat mengarungi arus kacau di wilayah ini. Lord Beirut, apakah penguasa cahaya akan mengejar dan menyerang kita? Linley agak khawatir. Khawatir pada Beirut. Jangan khawatir. Bagaimana dia bisa tahu kalau kita sedang berada di ruang kacau? Beirut berkata dengan penuh percaya diri. Selain itu, saat aku memasuki ruang kacau, aku menyebarkan indera ilahiku. Jangkauan indera ilahi, dewa utama jauh melampaui apa yang bisa kau bayangkan. Begitu dia masuk ke jangkauan indera ilahiku, aku akan punya banyak waktu untuk bersiap. Linley mengangguk pelan. Indera ilahi, seorang dewa utama, bisa dengan mudah membentang melintasi seluruh alam infernal atau seluruh alam kematian. Dan itu jelas bukan batas mereka. Dari hal ini bisa dibayangkan seberapa jauh jangkauan yang bisa diraihnya. Dan dengan demikian, orang juga bisa membayangkan betapa kuatnya kehendak dewa utama. Itu tak terhitung kali lipat lebih kuat dari kehendak Paragon. Alam Okerlund, ombak laut bergulung-gulung. Linley duduk dalam posisi meditasi di atas laut, dengan Bebe berjaga di sisinya. Tiba-tiba, Linley membuka matanya, memperlihatkan senyuman tipis di wajahnya. Ia mengirim pesan mental, "Bebe, ayo bersiap memasuki ruang kacau." "Ruang kacau?" Bebe terkejut. "Bos, kau mau kembali ke alam Yulan melewati ruang kacau?" tanyanya. "Iya, tapi bukan dengan kekuatanku sendiri." Linley tersenyum. "Lalu, kalau bukan kau, lalu siapa? Dewa utama? Dewa utama mana yang mau membantu kita?" Bebe sangat kebingungan. "Kau akan segera tahu." Linley sengaja merahasiakannya. Melalui koneksi antar tubuhnya, Linley bisa merasakan dengan jelas bahwa klon ilahinya dan Beirut telah mencapai batas luar alam Okerlund. "Ayo pergi!" Linley meraih Bebe dengan satu tangan, dan pada saat yang sama menebas ke bawah dengan tangannya yang lain. Sebuah robekan spasial raksasa muncul, yang mulai menarik area sekitarnya dengan gaya tarik yang mencengangkan, menelan banyak air laut di bawahnya. "Masuklah!" Linley melangkah maju dan menarik Bebe ke dalam ruang kacau. Segera setelahnya, robekan spasial itu perlahan mulai menutup. Linley masuk ke ruang kacau. Dua kelompok dewa tingkat tinggi yang tengah mengawasi Linley sangat terkejut. Bukan hanya pasukan dari alam ilahi cahaya yang mengawasi Linley, ada juga pasukan dari alam infernal, alam ilahi bumi, alam ilahi angin. Setiap pihak telah meninggalkan beberapa dewa tingkat tinggi untuk mengawasi pergerakan Linley dan Bebe.
Namun, keputusan mereka untuk memasuki ruang kacau benar-benar membuat semua orang terpaku. Tak seorang pun menyangka mereka akan mengambil pilihan seberani itu. Dia masuk ke ruang kacau, mengasingkan diri. Para dewa tingkat tinggi itu tak mampu menyembunyikan keterkejutan mereka. Mungkin ada dewa utama yang melindungi mereka di sana. Para dewa tingkat tinggi juga bisa menebak hal ini. Cepat, laporkan pada Yang Mulia. Berbagai pasukan melalui klon ilahi mereka secara serentak melapor kembali kepada dewa utama junjungan mereka. Alam ilahi cahaya. Jauh di kedalaman laut Godskull. Apa? Dia memasuki ruang kacau? Mata penguasa cahaya juga dipenuhi keterkejutan. Namun sesaat kemudian, ia menenangkan diri lalu tertawa dingin. Dewa utama pendukung Linley pasti sudah masuk ke ruang kacau untuk menyambutnya. Siapa dia? Redwood? Atau jangan-jangan sebuah nama tiba-tiba muncul di benak penguasa cahaya. Beirut? Sedikit niat membunuh muncul di matanya. Sangat mungkin itu Beirut. Penguasa cahaya tak ragu sama sekali. Energi bergetar dari tubuhnya dan sebuah robekan spasial tiba-tiba muncul di depannya. Dengan satu langkah, ia memasuki ruang kacau. Lalu robekan spasial itu menghilang. Di dalam ruang kacau, penguasa cahaya bergerak seperti seberkas cahaya, melaju dengan kecepatan yang mencengangkan. Beirut, kuharap kau bergerak cepat. Kalau aku berhasil menangkapmu, penguasa cahaya, walaupun tidak yakin bahwa itu adalah Beirut, merasa itu masuk akal, mengingat hubungan antara Linley dan dirinya. Beirut selalu bersembunyi di dalam alam Yulan. Hal ini telah membuat penguasa cahaya sejak lama merasa marah terhadapnya. Ia tidak akan menyerah pada kesempatan sekecil apapun untuk membunuh Beirut. Aliran energi yang indah dan berputar melesat melewati mereka. Tubuh Beirut terus-menerus memancarkan cahaya hijau, menutupi Linley dan Bebe saat mereka terbang dengan kecepatan tinggi menuju alam Yulan. Kakek Beirut, apa aku sedang bermimpi? Bebe melongo menatap Beirut. Kakek sebenarnya adalah seorang dewa utama? Ini terlalu sulit dipercaya. Sebelumnya, ia telah mengikuti Linley ke ruang kacau. Saat melihat kedatangan Beirut, Bebe benar-benar terpaku. Kakek Beirut, karena kakek adalah seorang dewa utama, mengapa selama ini kakek selalu menyembunyikan kekuatanmu? Dan mengapa kakek memilih menjadi utusan Bloodridge Sovereign? Bebe bertanya tanpa henti. Baiklah, cukup untuk saat ini. Kakekmu sedang bergerak dengan kecepatan penuh. Kita bisa mengobrol pelan-pelan setelah kita sampai di rumah, ucap Linley buru-buru. Ia mengerti bahwa bahkan untuk Beirut, bepergian melintasi ruang kacau menimbulkan resiko. Namun di sepanjang jalan, Bebe berbicara tanpa henti. Jelas ia terlalu antusias. Aku tidak bisa menahannya. Bebe mengepalkan tangannya sambil tersenyum lebar, terlihat sangat antusias. Bersabarlah, dilihat dari waktu yang telah kita tempuh, kita seharusnya sudah melewati separuh perjalanan. Tinggal menunggu sebentar lagi, ucap Linley. Beirut tiba-tiba tertawa. Ada apa? Linley dan Bebe menoleh ke arah Beirut. Penguasa cahaya benar-benar datang. Aku sudah menemukannya. Beirut tertawa riang. Kau masih bisa tertawa? Sebuah suara berat dan bergemuruh terdengar di benak Beirut. Itu adalah suara penguasa cahaya. Memangnya kenapa kalau aku tertawa? Beirut mencibir. Aku tahu jika ada kesempatan sekecil apapun untuk menangkapku, kau pasti tidak akan melepaskannya. Sayangnya, meski kecepatanmu memang lebih tinggi dariku, jarak yang harus kau tempuh jauh lebih besar. Waktumu tidak akan cukup.